Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Bade Pandi dari Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendidikan jasmani, UTS manajemen pendidikan jasmani. Dosen pertama yaitu ada Profesor Dr. Muhammad Asmawi MPD. Lalu dosen kedua ada Rizky Nurulfa MPD. Pertama yaitu saya akan membahas tentang struktur organisasi ekstrakurikuler bola voli di SMA N 1 Cibinong. Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Lalu, pengertian dari kegiatan ekstrakurikuler atau eskul ialah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuannya yaitu untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Di sini struktur organisasinya ada kepala sekolah, pembina ekstrakurikuler, pelatihnya, ketua ekstrakurikuler, wakil ketua, ada sekretaris, sarana dan perlengkapan, juga bendahara. Di sini kepala sekolahnya yaitu Uzumaki Naruto, pembina dari eskul bola voli SMA N 1 Cibinong ada Hatake Kakashi, pelatihnya Uchiha Sasuke, ketua ekstrakurikuler bola voli ada Uzumaki Boruto, ketuanya Shikada Yunara, sekretarisnya Uchiha Sarada, dan bendaharanya Akimichi Chocho, juga sarana dan perlengkapannya yaitu Mitsuki. Kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro yang langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah harus melaksanakan pembinaan program supervisi untuk kegiatan ekstrakurikuler yang mana kemampuannya harus diwujudkan dalam pelaksanaan program supervisi kegiatan ekstrakurikuler, dan kepala sekolah harus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari faktor-faktor tersebut, supervisi dan motivasi merupakan suatu faktor yang cukup dominan dapat menggerakkan faktor-faktor lain ke arah efektivitas kerja. Jadi teman-teman di sini fungsi dari kepala sekolahnya itu terhadap ekstrakurikuler di sekolahnya yaitu dia ini harus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan pembaruan di sekolah. Jadi seperti mendukung eskulnya sendiri, memberikan motivasi, memberikan juga seperti dana atau apa yang gunanya itu untuk berprestasi seperti mengikuti perlombaan gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada pembina ekstrakurikuler. Pembina ekstrakurikuler di sini yang pertama itu tugas atau peran di dalam ekstrakurikuler bola voli SMA N 1 Cibinong menyusun program pembinaan kegiatan eskul yang dilaksanakan. 2. Memantau kegiatan eskul siswa. 3. Mengevaluasi program eskul.
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan eskul yang telah dilaksanakan. Ada lagi tugas tambahannya, yaitu sebagai pembina eskul juga dilengkapi dengan bukti administrasinya, surat keputusan sebagai pembina kegiatan eskul dari atasan, program dan jadwal kegiatan pembinaan kegiatan eskul, dan laporan hasil pembinaan kegiatan eskul. Jadi pembina eskul ini tugasnya itu sangat penting, teman-teman. Seperti itu. Yang ketiga, pelatih ekstrakurikuler. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah atau madrasah. Jadi fungsi pelatih ini yaitu bertujuan untuk mengembangkan para peserta didik dan mengekspresi sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu, potensi, bakat, minat dari peserta didik tersebut. Selanjutnya ada ketua ekstrakurikuler. Kewenangannya itu membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi yang bersifat strategis melalui kesepakatan dalam forum rapat pengurus pleno. Tanggung jawabnya mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggara organisasi dan program kerjanya yang bertanggung jawab secara internal kepada organisasi. Tugasnya itu, ketua itu, 1. Memimpin rapat-rapat rutin dan rapat-rapat pengurus harian. 2. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan kesepakatan dengan pihak lain. 3. Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu seperti menghadiri kayak rapat-rapat itu ya, teman-teman. Wakil ketuanya itu kewenangannya itu membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi di seluruh bidang dalam kepengurusan. Tanggung jawabnya itu mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program kerja di seluruh bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkan kepada ketuanya. Tugasnya itu mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh bidang dalam pengurusan. Mewakili ketua apabila sedang berhalangan, merumuskan segala kebijakan di seluruh bidang dalam pengurusan, mengawasi seluruh penyelenggara program kegiatan di seluruh bidang dalam pengurusan. Selanjutnya ada sekretaris. Kewenangannya itu membuat, mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi. Tanggung jawabnya itu mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi, bidang administrasi, tata kerjanya, dan tanggung jawab mempertanggungjawabkannya kepada ketua. Tugasnya itu bersama ketua menandatangani kayak surat-surat masuk keluar pengurus. Lalu bersama ketua dan bendahara merupakan tim kerja keuangan atau otorisator keuangan di tubuh pengurus. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi. Bendahara, kewenangannya itu membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam hal keuangan. Tanggung jawabnya mengordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi dan mempertanggungjawabkannya kepada ketua. Tugasnya itu mewakili ketua apabila berhalangan hadir, terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengolahan kekayaan dan keuangan organisasi. Sama ketua dan sekretaris merupakan tim kerja keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh pengurus, merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan
keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Jadi bendahara ini ibaratnya bank di dalam organisasi ya teman-teman. Sarana dan perlengkapan, yang pertama ada mengecek peralatan kebutuhan seksi dan organisasi, lalu kedua mendata setiap alat, karena kalau tidak didata maka takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman, seperti kayak kehilangan atau rusak atau gimana. Yang ketiga melaporkan perihal peminjaman alat. Jadi si bagian sarana dan perlengkapan ini, jika ada cabang-cabang eskul lainnya yang meminjam alat dari eskul bola voli sendiri, nah sarana dan perlengkapan ini harus melapor perihal peminjaman tersebut kepada ketua. Lalu kamar ini melaporkan kelebihan dan kekurangan kebutuhan. Jadi apa yang kurang dan apa yang lebih harus dilaporkan. Yang terakhir ada anggota. Ini anggotanya ini terdiri dari, bisa dilihat di sini ada siapa saja. Karena kalau di dalam organisasi tidak ada anggota, jadi belum bisa terbentuk organisasi teman-teman. Jadi anggota itu sebagai wadah untuk menampung bakat atau minat-minat siswa ya teman-teman. Oke, selesai. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.